warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Rahma dengan NIM 2305108202 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Pada awalnya, kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis awal sampai dengan menyelesaikan. Kemudian, pengertian kurikulum tersebut digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Materi yang akan dibahas hari ini ada 4, yaitu 1. Pengertian kurikulum 2013, 2. Metode pembelajaran dalam kurikulum 2013, 3. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013, 4. Tujuan kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan dan tematik atau integratif, menambah jam pelajaran dengan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau berbicara apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran, dan diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Selanjutnya, metode apa saja yang digunakan dalam kurikulum K13? 1. Metode ceramah, penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan, baik verbal maupun non-verbal. 2. Metode latihan, penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan terdekat, sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. 3. Metode tanya-jawab, penyajian materi pembelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dibaca oleh anak didik, bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. 4. Metode karya wisata, yaitu metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. 5. Metode pemaparan, metode pembelajaran dengan cara menampilkan suatu proses atau suatu benda yang berhubungan dengan bahan pembelajaran. 6. Metode sosiodrama, metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat di dalam kehidupan sosial. 7. Metode bermain, peran didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup maupun mati. Metode ini penghayatan, tanggung jawab, dan pengembangan terampil dalam memakai materi yang dipelajari. 8. Metode diskusi, metode pembelajaran melalui penyampaian masalah kepada siswa, dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. 9. Metode pemberian tugas dan resitasi merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh guru. 10. Metode eksperimen, memberikan kepada siswa untuk percobaan. 11. Metode proyek, mempelajari materi pembelajaran ditinjau dari sudut pandang lain. Itu saja metode yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, apa aja sih kelebihan kurikulum K13 itu? Yaitu A. Lebih banyak tekanan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nanti terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus berintegrasi ke semua program studi. B. Asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. C. Merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. D. Kesediaan terletak pada guru. Guru juga harus terpacu kemampuannya melalui pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Selanjutnya, apa saja sih kekurangan kurikulum K13? Yaitu A. Pemerintah seolah-olah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum K13. Guru juga tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan kurikulum K13. B. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil kurikulum K13. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau PBB masih diberlakukan. C. Pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat pendidikan dasar tidak tepat karena rukun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda.
Selanjutnya, dengan menekankan pendidikan karakter, maka kurikulum ke-13 memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. 2. Mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta efektif. Yang ketiga, mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pembentukan dan penguatan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 4. Mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Mungkin itu saja teman-teman materi yang dibahas pada hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya Ina Rahma minta maaf kalau ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.